Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Bian, hari ini ada momen yang sangat spesial untukku. Semua sudah berkumpul dan aku berniat untuk melamar Nara. Masih marah, tanyaku. Menurut bapak, ucapnya. Jangan marah dong sayang, ucapku. Ih, kok panggil sayang sih, ucapnya. Memangnya tidak boleh ya, ucapku. Aneh aja, ucapnya. Pakai lagi ya cincinnya, pintaku. Ogah, belum bisa dimaafin, ucapnya. Maafin saya ya, sayang, ucapku sambil memegang tangannya. Kalau bohong acara ulang tahun sudah aku maafkan, ucapnya. Terus apa lagi, tanyaku. Adegan cium pipi tadi, tidak akan aku maafkan, ucapnya. Aku pun tersenyum dan mencubit hidungnya. Cemburu nih ceritanya, tanyaku. Siapa juga yang cemburu, ucapnya sambil cemberut. Baiklah biar aku jelaskan. Perempuan tadi itu adik sepupuku, ucapku. Nara langsung menatapku dengan melongo. Sampai gemas aku melihat wajahnya. Adik sepupu, ucapnya. Hei anggukku. Sabrina, panggilku bertepatan dia datang. Nara kelihatan malu sekali. Mas, sapa Sabrina. Kenalin ini Sabrina, ucapku. Nara, maaf sudah berprasangka jelek kepadamu, ucapnya. Kalau tidak kayak tadi, nggak bakalan sukses acaranya, ucap Sabrina. Hati-hati acara spesial masih belum dimulai, ucap Sabrian. Sabrina, ucapku. Nara sedikit bingung mendengar ucapan Sabrina. Setelah acara makan-makan hampir selesai, aku berpamitan untuk ke toilet. Aku ke toilet sebentar, ucapku. Nara, ternyata perempuan itu sepupu Pak Bian. Malunya aku sudah cemburu ke dia. Pak, kapan papa datang, tanyaku. Tadi siang, ucap papaku. Pantas saja mama sama tante sudah tidak ada di rumah, ucapku. Ra, temui mamanya Bian Gih, ucap mama. Nara ke sana dulu ya ma, ucapku. Mama menganggukkan kepala. Tante Tari, sapaku. Nara sayang, ucapnya sambil mencium pipiku. Terima kasih, tante sudah datang, ucapku. Apa yang tidak buat kamu sayang, ucap tante Tari. Boleh minta perhatiannya, ucap Pak Bian. Aku melihat ke sumber suara ternyata Pak Bian sudah ada di depan mix. Pak Bian kok ada di sana, ucapku dalam hati. Saya berdiri di sini ingin mengucapkan sesuatu. Pertemuan saya dan Nara bisa dibilang tidak sengaja. Tidak ada kata cinta pertama kali bertemu dia. Justru bisa dibilang aku cuek dengan dia. Lambat laun aku tidak bisa melupakan wajahnya dari ingatanku. Wajah manisnya selalu terngiang di pikiran saya, ucap Pak Bian. Tanpa sadar mataku meneteskan air mata. Saya ingin sekali menjadi pendampingnya dikala disusah mau senang, ucap Pak Bian. Aku lihat Pak Bian mengambil nafas panjang. Nara Amalia will you marry me, ucap Pak Bian. Semua orang teriak, terima, terima. Aku melihat mama. Mama pun menganggukkan kepalanya. Sabrina memberikan mix kepadaku. Jangan sampai ditolak, bisik Sabrina. Aku menghapus air mataku. Yes I will, ucapku. Yes, ucap Pak Bian. Riuh tepuk tangan memenuhi rooftop restoran. Pak Bian berjalan menghampiriku dengan membawa buket bunga mawar merah. Dia berdiri tepat di hadapanku. Pak Bian mengeluarkan kotak kecil dan di dalamnya terdapat cincin. Boleh pinjam tangannya, ucapnya. Aku pun menganggukkan kepala dan Pak Bian meraih tanganku dan memasukkan cincin di jari manisku. Terima kasih sudah menerimaku, ucap Pak Bian.
Aku pun memeluknya dengan erat. Nara akhirnya sold out juga, teriak semua sahabatnya. Aku menunjukkan cincin yang aku pakai kepada semua orang. Hari yang ditunggu-tunggu Nara tiba. Iya, hari ini adalah di mana dia akan wisuda. Nara sudah memakai kebaya dan rambut tergerai gelombang. Orang tua Nara sudah ada di rumah tantenya. Hanya kedua orang tuanya yang bisa masuk. "Ma, gimana penampilan Nara?" tanya Nara sambil bercermin. Mamanya yang tadi duduk sekarang berdiri menghampiri Nara. Mamanya sedikit membenarkan kebaya Nara. "Sudah, cantiknya anak mama," ucap mamanya Nara. "Makasih, Ma." "Oh ya, Papa sama Pak Bian sudah dibawakan?" tanya Nara. "Sudah kok," ucap mamanya Nara. "Yuk Ma, kita nanti telat," ucap Nara sambil memakai sepatu heel. Nara dan mamanya turun dan mendapati Pak Bian dan papanya sedang berbincang. "Pak Bian, yuk nanti kita telat," ucap Nara. "Pa, Ma." Nara naik mobilnya Pak Bian. "Ya," ucap Nara. "Ya sudah, Papa sama Mama naik mobilnya tante kamu," ucap papanya Nara. "Yuk," ucap Pak Bian menggandeng tangan Nara. Di dalam mobil Bian tidak henti-hentinya melihat Nara. "Pak, Nara ada yang aneh ya." "Kok lihatin mulu?" ucap Nara. "Habisnya kamu cantik Ra," ucap Bian. Pipi Nara sudah bersemu merah. Tangan Bian tidak henti-hentinya memegang tangan Nara. Setelah sampai gedung kampus, "Sayang, kamu nanti jangan tegang ya. Pasti nilai kamu bagus," ucap Bian. "Semoga saja," ucap Nara. "Aku ke kantor dulu ya, kamu tidak apa kan?" ucap Bian. "Tidak apa kok Pak, ada Mama Papa," ucap Nara. "Om, Tante Bian masuk ke kantor dulu," pamit Bian. "Iya," ucap papanya Nara. "Yuk Ma, kita masuk," ucap Nara. Nara dan kedua orang tuanya masuk ke ruangan acara wisuda. Acara wisuda pun dimulai. Tampak di atas mimbar papanya Bian selaku pemilik kampus akan memindahkan tali topi wisuda. Nara sedikit gugup, di sana juga ada Bian yang sangat tampan dengan memakai baju batik. Aura semakin terpancar. Pemanggilan mahasiswa sudah dimulai. Tepat nama Nara yang dipanggil. Dia pun berdiri dan nilainya pun dibaca. 3,5. "Nara Amalia dengan IP 3,5, ucap pembawa acara. Nara berjalan ke arah mimbar. Dia sedikit menatap Bian. Bian pun mengedipkan mata sebelahnya. "Selamat atas kelulusannya," ucap papanya Bian atau pemilik kampus. "Terima kasih Pak," ucap Nara. Nara pun turun dan melewati Bian. Bian tersenyum saat pujaan hatinya lewat. Setelah acara wisuda semua tamu berada di luar ruangan. "Nara," teriak keempat sahabatnya. "Guys," ucap Nara. "Selamat ya," ucap Mayang. Semua sahabatnya bergantian memeluk Nara. Ra, lihat pangeranmu sudah datang," ucap Livi. "Nara, aku melihat Pak Bian yang berjalan ke arahku dan membawa buket bunga mawar merah." "Selamat ya sayang." Pak Bian melingkarkan tangannya ke pinggangku. Semua mata mahasiswa tertuju ke kami. Apalagi kedatangan keluarga Pak Bian. "Fix aku pasti jadi perbincangan," ucapku dalam hati. "Selamat ya sayang," ucap Mama Pak Bian sambil memelukku. "Terima kasih Tante," ucapku. Setelah acara wisuda selesai, aku langsung pulang dan diantar sama Pak Bian. "Nara, sayang," panggil Pak Bian. Ucapku. "Kita nikah yuk," ucap Pak Bian. Aku yang lagi makan biskuit jadi tersedak. Pak Bian memberiku minum dan menepuk punggungku. "Mas, kalau ngomong itu lihat situasi dong," ucapku. Semenjak udah nggak kuliah lagi aku memanggilnya dengan sebutan Mas Bian. Atas permintaannya sih. "Nggak mau nikah ya?" tanyanya. "Ya maulah,"
siapa sih yang nggak mau nikah, ucapku. Makanya ayo nikah, ucapnya sambil mengoyang-goyangkan lenganku. Kok jadi manja gini sih, ucapku dalam hati. Tapi aku masih mau kerja mas, ucapku menatapnya. Yang nggak bolehin kamu kerja juga siapa, ucapnya sambil menangkup kedua pipiku. Jadi walau aku sudah nikah, masih boleh kerja, ucapku. Iya sayang, ucapnya. Makasih ya mas, aku langsung memeluknya. Bian, aku dan Nara sekarang berada di butik langganan mama. Disinilah aku akan membuat baju pengantin. Halo Bian, sudah lama tidak bertemu, tahu-tahu mau marit aja, ucap Om Felix. Aku pun tersenyum. Ini calon kamu, tanyanya. Iya Om, kenalin ini Nara, ucapku. Nara, panggil saja Om Felix, ucapnya. Nara mau gaun yang seperti apa, tanya Om Felix. Nara mulai membuka gambar-gambar model gaun. Mas ini bagus nggak, tanya Nara. Jelek-jelek, baju apa itu kebuka semua. Keenakan laki-laki lain yang melihatnya, ucapku. Kalau ini, tanya Nara kembali. Ini apa coba? Cari yang tertutup aja, ucapku. Bian, kamu tahu fashion nggak sih, ucap Om Felix jengkel. Pokoknya aku nggak mau kedua gaun ini, aku mau ke toilet dulu, ucapku. Nara, Om kayaknya gaun yang kedua bagus deh, ucapku. Cocok sekali dengan ideku, ucap Om Felix. Oke, aku mau gaun yang ini, ucapku. Tapi Bian nggak setuju, ucap Om Felix. Udah nggak apa-apa Om, ucapku. Oke siap, ucapnya. Disinilah mempelai berdua berdiri. Para tamu memberi selamat atas pernikahannya. Mas jangan ditekuk dong mukanya, ucap Nara. Habisnya kamu pakai baju terbuka kayak gitu, ucap Bian melihat gaun yang dikenakan Nara. Kan cuma 1 tahun sekali loh mas. Aku kan ingin kelihatan cantik di depan kamu, ucap Nara. Baiklah sekarang waktunya melempar buket bunga. Yang merasa masih single segera merapat, ucap pembawa acara. Sahabat Nara pun berkumpul. Nara lempar ke gue ya, ucap Mayang. Jangan Ra, ke gue aja, ucap Livi. Kalian apaan sih, Wong cuma rebutin bunga. Nara ke aku aja, ucap Rena. Nara gue sebelah sini, ucap Rena. Nara dan Bian tertawa melihat kelakuan para sahabatnya. Pengantin, saya hitung ya, ucap pembawa acara. Nara dan Bian sudah siap-siap melempar bunga. 1, 2, 3, teriak pembawa acara. Dilemparkannya buket bunganya. Akhirnya yang dapat bunga itu Livi. Yeay, teriak Livi. Sekarang waktunya mempelai berdua berdansa di panggung dansa. Bian mengulurkan tangannya dan Nara menerimanya dengan senang hati. Di panggung dansa, Bian dan Nara berdansa dengan alunan lagu Imgona Mari Yurdater. Bian melingkarkan tangannya ke pinggang Nara. Nara mengalungkan tangannya ke leher Bian. Kamu cantik sekali sayang, ucap Bian. Itu cuma untuk kamu, ucap Nara. Bian menatap Nara yang begitu cantik sekali. Cium, cium, teriak riuh para tamu. Bian menarik tengkuk leher Nara dan langsung mencium bibir manis Nara. Keduanya memejamkan matanya. Bian menautkan dahinya ke dahi Nara. Terima kasih sudah menjadi pendampingku sampai mau memisahkan kita, ucap Bian. Terima kasih sudah memasuki hidup dan kebahagiaanku, ucap Nara. Tamat.